pada usia keberapa sih baiknya orang tua itu mengedukasi anak terkait dengan pendidikan seksual, Miss? Yang usia 3 tahun gitu ya, 3 tahun, usia preschool ya. Usia preschool itu anak sudah mulai bisa diajak berinteraksi ya gitu. Jadi kenalkanlah dulu gitu anggota tubuh kalau laki-laki itu apa, kalau perempuan itu apa. Oke, Miss. Kalau tadi masih prepare ya, Miss. Sekarang kita udah masuk ke headline ya. Kira-kira kita mau mulai podcast apa sih hari ini gitu. Karena ini sebenarnya first podcast ya dari The Good Parent ID sendiri yang kemudian diinisiasi karena sepertinya kita butuh sesuatu yang baru nih hari ini dan orang-orang juga kadang-kadang sistem belajarnya ya khususnya ibu-ibu itu suka mendengarkan listening gitu dan mungkin nggak ada waktu yang sempat untuk menyiapkan diri untuk ngikutin kelas dan sepertinya podcast ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi ibu-ibu yang pengen ngakses belajar atau mendengarkan parenting itu kapan saja dan di mana saja gitu, Miss. Nah, oke, langsung aja. Hari ini untuk parents ya, kita manggilnya parents nih Miss. Aku mau nyapa dulu buat para parents nantinya yang kemudian akan dengarkan podcast ini. Nah, selamat datang untuk parents di podcast The Good Parenting, ruang untuk parents yang nantinya akan mendengarkan ilmu parenting dari narasumber kita yang expert di bidangnya nih. Bareng aku, Citra Lindiani, tapi boleh nanti disapa aja dengan Citra atau Cici, dan juga partner podcast kita yang luar biasa hari ini, Miss Pramita Intan. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik untuk menilik lebih jauh nih tentang um, orang tua kekinian. Kira-kira peduli nggak sih sama kekerasan seksual pada anak usia dini gitu. Buat parents yang kemudian lagi dengerin ini nantinya dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya parents. Atau mungkin bagi parents juga yang belum terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan atau satu pendapat atau bisa aja ini nanti jadi satu pandangan baru gitu. Nah, hari ini tentunya kita akan berdiskusi tentang salah satu fenomena yang sejak dulu hingga kini masih sangat marak terjadi, yaitu sebutlah kekerasan seksual pada usia dini. Nah, hari ini untuk angka kekerasan seksual itu ternyata sangat tinggi ya, Miss Mita gitu. Karena terhitung sejak awal Januari hingga akhir ini atau hari ini bulan November itu terhitung ada kurang lebih 11.097 pengaduan terkait dengan banyaknya korban kekerasan seksual yang sebanyak 8.603 korban. Nah, menilik hal tersebut, kita bakal ngulas lebih jauh nih. Kira-kira gimana sih caranya kita untuk menyikapi kasus kekerasan seksual yang sebenarnya sebanyak ini terjadi gitu, Miss, di Indonesia. Nah, monggo, mungkin bisa kita mulai dengan apa sih kasus kekerasan seksual pada anak usia dini itu, Miss? Ya, terima kasih Mbak Citra. Halo, parents ya manggilnya ya. Hai parents, kenalin dulu ya. Saya psikolog Pramita Intan, saya founder dan juga psikolog dari layanan konsultasi psikologi Pramita ID. Ya, memang nyambung dari eh, data yang disampaikan Mbak Citra tadi ya. Saya pun sebagai orang tua jujur miris juga gitu ya, karena saya juga sebagai orang tua, saya juga punya anak dua lagi gitu ya, yang masih kecil-kecil juga, ibaratnya masih anak-anak yang nanti dia juga akan menjalani kehidupan sampai dia dewasa nanti gitu. Tapi melihat fenomena ya atau kasus kekerasan seksual ini memang periode 1 Januari ini kemarin saya cek gitu ya sampai 27 September ini ada 19.000 gitu, 593 dan 3 ribuan itu merupakan korban perempuan. Nah, kelompoknya itu pun yang pertama memang kelompok usia 25 sampai 44 tahun ya, Mbak. Nah, diikuti kelompok usia 6 sampai 12 tahun. Kebayang ya, 6 sampai 12 tahun itu usia masih SD gitu. Iya. Kemudian setelah itu usia 18 sampai 24 tahun. Nah, di peringkat terakhir itu ada usia 0 sampai 5 tahun. Itu bisa dibayangkan ya, Mbak, gitu. 0 sampai 5 tahun itu masih masih bayi sampai yang masih di bawah 5 belum usia SD ya, masih usia preschool gitu. Itu jujur miris gitu. Jadi kalau bicara tentang kekerasan seksual, mungkin banyak sekali
pengertian-pengertian ya, gitu, pengertian-pengertian yang menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak. Tapi kalau saya mau ambil yang mungkin lebih mudah kita untuk pahami bahwa kekerasan seksual pada anak itu tindakan pemaksaan ya, tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku. Jadi ketika ada eh, tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual, nah itu sudah termasuk kekerasan seksual pada anak ya. Jadi makanya kita harus sebagai orang tua harus bisa tahu nih sebenarnya kekerasan seksual itu apa. Kalau sudah ada pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak ya dengan tujuan kepuasan pribadi itu sudah termasuk kekerasan seksual pada anak sih Mbak. Mhm. Oke, baik. Iya ya, Miss, yang memang rawan banget sebenarnya gitu. Sebelumnya juga saya juga udah pernah baca terkait dengan beberapa artikel juga yang mengulas tentang hal itu, mulai dari usia 0 tahun ya, Miss, tega banget ya. Siapa gitu kan yang berani ngelakuin hal itu kepada anak yang benar-benar masih balita sekalipun udah berani dilakuin gitu. Nah, Miss, mengingat bahwa hari ini ada banyak banget nih kasus kekerasan seksual, pasti ada faktor lah yang melatar belakangi terjadinya kasus tersebut. Nah, kira-kira menurut Miss Mita itu kenapa? Iya, kalau bicara tentang faktor itu memang ada beberapa sudut pandang ya. Pasti ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya. Kalau faktor internal itu berkaitan dengan kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan pelaku ya. Pelaku itu kan ada anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Kalau misalnya masih anak-anak, remaja, itu berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual yang berada pada tahap perkembangan anak. Gitu. Jadi anak ke remaja itu kan ada tahap perkembangannya. Nah, makanya kenapa orang tua tuh perlu mendampingi gitu di setiap perubahan secara fisik anak dari anak menuju remaja ya atau misalnya anak 7 tahun terus kemudian dia mulai 8 tahun sebenarnya itu kan sudah ada perubahan-perubahan dalam tubuhnya secara fisik. Nah, itu sebenarnya orang tua juga perlu memperhatikan, mendampingi, menjelaskan karena bahayanya kalau misalnya apa namanya di dalam fasenya itu ada dorongan gitu ya, ada minat, tapi eh, mereka nggak tahu harus menyalurkannya bagaimana misalnya, atau tidak ada penjelasan dan pengetahuan itu kan yang bahaya gitu. Terus kemudian kurangnya pemahaman dan pengawasan orang tua itu tadi dalam penggunaan gadget ya Mbak sekarang itu gadget, terus media sosial itu sekarang anak-anak tuh bisa mengakses apapun loh lewat gadget itu gitu, entah dari eh, apa ya aplikasi ya aplikasi Mm-mm. sekarang kan banyak ya ada Instagram ya ada TikTok gitu. Saya lihat anak-anak sekarang mainnya udah TikTok gitu loh ya. Jadi Iya. itu harus ada pengawasan dan pemahaman dari orang tua. Terus kemudian ketika misalnya pelakunya dewasa itu bisa juga karena munculnya nafsu seksual yang tidak terkontrol, terus kemudian rendahnya moral, terus gangguan kesehatan mental itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian adanya kesempatan ya, adanya kuasa dan kesempatan dia bisa melakukan itu juga menjadi faktor internal ya. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu jelas pengaruh lingkungan ya. Jadi seperti paparan materi pornografi, ada pengaruh teman, terus apa namanya? Kurangnya pengawasan orang tua ya, tidak ada pengetahuan atau pendidikan seks gitu dari orang tua. Itu juga menjadi salah satu faktor juga. Iya. Banyak banget ya faktornya ternyata, Miss. Ya ampun. Ini kira-kira kalau misalkan di edukasi ini mau mulai dari mana ya kira-kira, Miss? Ya, ya, yang jelas memang yang bisa mengedukasi itu awal adalah keluarga ya. Iya. Orang tua itu adalah yang pertama. Jadi makanya kenapa kan sekarang sex education gitu sejak dini gitu anak diajarkan untuk kalau pas mandi gitu ya misalnya masih anak-anak kalau pas mandi sama mamahnya misalnya gitu dijelaskan juga gitu kalau ada bagian-bagian tubuh yang harus dijaga yang tidak boleh disentuh atau diraba selain mamah misalnya gitu ya atau orang-orang terdekat yang memang membantu gitu ya di rumah misalnya maksudnya yang putrinya mungkin yang biasanya mungkin mandiin kalau ibunya kerja atau mbak gitu ya jadi Mm-mm. sejak dini tuh dari apa namanya fungsi tubuh atau anggota fisik dulu deh gitu ya di situ kita jelaskan dan tidak boleh di apa sentuh selain misalnya mama atau orang-orang yang kita percaya gitu dan dijelaskan juga alat kelaminnya itu namanya apa kalau laki-laki kalau perempuan apa dari situ dulu gitu kalau anak-anak ya. Nanti ketika usianya sudah mulai remaja gitu ya itu nanti sudah beda lagi pendekatnya Mbak pendekatannya sudah mulai berbeda nanti bisa
melalui media misalnya kayak sambil menonton TV, misalnya kita jelaskan, kita kasih pesan-pesan, atau misalnya kita lagi sedang jalan di dalam mobil, kita jelaskan bahwa baik, karena kalau di usia remaja itu kan belum eh, tahu baik dan belum, masih butuh penguatan untuk ini baik dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Jadi pendekatannya harus disesuaikan dengan usianya gitu sih. Untuk edukasi sex education ini harus disesuaikan dengan usia. Sepakat, Miss. Oh ya, mengingat bahwasanya kalau anak-anak itu kan masih rentan ya, Miss, masih belum tahu apa-apalah seperti kata Miss Minta tadi. Nah, untuk mampu membedakan hal itu, kira-kira gimana caranya kita mampu untuk mengedukasi anak-anak ini bahwasanya, oh Dek, ini itu adalah jenis dari kekerasan seksual gitu, atau orang ini lagi ngelecehin kamu. Nah, itu kira-kira gimana, Miss, untuk ngasih tahu ke anak kalau ternyata ini tuh adalah modus dari pelecehan seksual. Iya, iya. Sebenarnya dari keluarga ya, maksudnya dari orang tua sendiri sebenarnya juga harus banyak wawasan juga gitu. Kita harus banyak belajar juga terkait tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak gitu ya di dunia nyata ya, yaitu tadi seperti eh, anggota fisik kamu ini harus dijaga gitu. Tidak boleh ada yang menyentuh, meraba, itu kan termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual ya. Iya. Tubuh pribadi anak, misalnya alat kelamin atau dada, payudara gitu. Jadi harus dijelaskan juga gitu. Misalnya ini nggak boleh dipegang dada, ini diraba orang lain tidak boleh selain mama misalnya gitu. Jadi harus ada penekanan. Jangan ketika ada orang mendekat, orang lain mendekat dan mencoba untuk menyentuh, meraba gitu, lari gitu. Jadi apa namanya? Ucapkan tidak, stop gitu ya, dan lari ke orang yang lebih dewasa atau untuk berlindung orang dewasa gitu. Jadi harus dijelaskan juga gitu. Makanya orang tua juga perlu tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti itu. Kemudian ada yang memaksa, membujuk, ya kan kadang diiming-iming ya kalau Iya. anak-anak ya, misalnya kayak sini 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 om bisikin misalnya gitu, sini sini om punya permen nih, itu kan membujuk ya, membujuk, Mm-mm. tapi juga ada paksaan untuk memperlihatkan, misalnya ini udah tak kasih permen, misalnya coba dibuka dong roknya misalnya atau celananya. Nah itu jadi itu harus apa namanya, orang tua perlu tahu ya bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti itu tuh ya. Jadi eh, sentuhan, rabaan, terus kemudian memaksa atau membujuk, apalagi sampai memaksa melakukan hubungan seksual ya. Kemudian ada yang pelaku memperlihatkan alat kelaminnya gitu ya, terus anak-anaknya lari gitu. Mereka pelaku merasa puas untuk sudah melakukan itu, dia merasa puas. Nah, itu bentuk-bentuk kekerasan seksual ya yang pada anak yang di dunia nyata itu kebanyakan sering terjadi kayak gitu. Jadi memaksa, membujuk, dan kemudian mulai meraba gitu ya, menyentuh gitu. Jadi diedukasi anak sejak dini untuk tidak boleh ada yang menyentuh atau meraba alat kelamin, terus kemudian dada, misalnya pantat gitu ya. Selain mamah ketika mandi. Jadi eh, orang tua harus punya banyak wawasan juga gitu ya, Mbak. Maksudnya terkait kekerasan seksual ini gitu. Jangan mungkin menganggap bahwa oh orang lain mungkin itu misalnya kayak ada yang apa namanya, nyentuh gitu, misalnya ada nyolek gitu pun juga mungkin dianggap biasa gitu ya. Iya, Tapi benar. eh, kalau gitu orang lain gitu ya, dan bukan keluarga kita gitu, juga perlu hati-hati sih. Mm-mm. Iya, ya, sepakat. Mungkin karena anak-anak hari ini kan meskipun ya udah beda generasi, lebih paham teknologi, tapi memang jika pada dasarnya anak-anak itu kan polos ya, dilihat dari Iya, usia-usia paling dini sebelum masa pubertas aja, Miss. Itu kan kalau masih diperdaya itu masih gampang banget ya, Miss ya. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku yang kemudian melakukan kekerasan atau pelecehan seksual gitu pada anak-anak. Nah, kemudian kalau misalkan aku coba ngambil beberapa kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi gitu ya, Miss. Misalkan ada remaja, ini kasusnya remaja, Miss, dilecehkan gitu oleh kakek, kemudian ayah sama pamannya, Miss. Nah, itu brutal banget sih menurutku, Miss. iya, Nah, iya. kalau untuk kasus seperti itu, pastinya kan akan menimbulkan trauma yang mendalam ya, dan mungkin jika bicara soal trauma atau kesehatan mental, itu kan bisa nggak hilang-hilang tuh seumur hidup. Nah, kalau kasusnya Mm-mm. kayak gitu, kira-kira apa aja sih contoh dampak psikis atau hasil dari kekerasan seksual yang bisa terjadi gitu, Miss, pada korban? Iya, memang korban dari kekerasan seksual itu memang butuh pendampingan terus ya Mbak ya gitu, karena Iya. pasti akan ada perubahan gitu secara fisik, itu pasti kesehatan menurun, terus kemudian Mm-mm. lebih pucat, lebih lesu,
kurang bergairah gitu ya, maksudnya Mm-mm. karena kondisi secara emosinya dia kan juga terganggu ya gitu, jadi Mm-mm. lebih mudah tersinggung, ketakutan, kecemasan, merasa rendah diri, merasa bersalah. Nah itu apa namanya dampak secara emosinya. Kalau secara relasi itu juga ada dampaknya juga, Mbak gitu. Jadi sulit percaya dengan orang lain ya. Jadi sulit percaya dengan orang lain. Terus dia juga malas berinteraksi, apalagi uh, nah ini biasanya harus dilihat ya kebiasaan-kebiasaan atau perubahan yang signifikan yang biasanya terjadi. Misalnya kadang anak kan uh, takut untuk bercerita, misalnya Mm-mm. ketika dia mengalami gitu. Sedangkan orang tua mungkin harus peka ini terhadap perubahan-perubahan anak gitu secara kebiasaan, misalnya yang biasanya makan bareng-bareng, yang Mm-mm. biasanya mau melakukan kegiatan bareng-bareng, ternyata lebih senang sendiri, menyendiri, kemudian konsentrasinya menurun. Nah, ini orang tua juga harus peka ya, karena itu juga termasuk dampak dari kekerasan seksual pada anak. Jadi makanya eh, perlu sering-sering komunikasi gitu sama anak gitu. Setiap hari sih menurut saya harus gitu. Karena dampaknya juga bisa sampai masa depan, Mbak, termasuk tadi. Jadi trauma itu juga sampai masa depan loh gitu. Mm-mm. Kemudian hilangnya impian, cita-cita, dia nggak mampu mengelola, bisa ada kemungkinan menjadi pelaku, itu juga bisa Iya. ada kemungkinan. Bisa ada kemungkinan menjadi kelainan seksual juga bisa Iya. ada gitu. Ketika pendampingannya itu eh, kurang ya maksudnya. Mm-mm. Jadi memang harus ada pendampingan secara psikolog gitu ya, dan harus ada suasana atau kondisi yang anak ini dibuat aman gitu untuk pencegahannya gitu. Jadi trauma itu yang bisa mengganggu masa depannya ya. Maksudnya dengan Iya. trauma ini kan ketika anak mau melangkah itu pun juga dia akan flashback lagi, dia akan Mm-mm. keingat lagi dengan trauma ini yang memang membawa pengaruh yang besar sih Mbak. Dan mirisnya karena misalnya ini yang terjadi adalah anak-anak ya, nggak usah dewasa ya, maksudnya anak-anak itu lebih apa ya, pendampingannya itu kan akan lebih nggak usah dewasa ya gitu, yang dewasa aja pendampingannya lebih lebih gitu, apalagi anak-anak gitu. Mm-mm. Iya, benar banget nih, sepakat. Ah, bicara juga soal ini kan udah masuk ke tindakan pencegahan ya sebenarnya, Miss, agar tadi tidak apa ya anak-anak itu tidak menjadi korban. Ya, nauzubillah, semoga nggak akan kejadian lah ya. Soalnya mengingat tingginya angka dari kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini emang tinggi banget gitu, Miss, dan mungkin jadi siklus. Mm-mm. Kita juga nggak bisa memastikan pada waktu-waktu berikutnya angka kekerasan kasus seksual ini akan menurun atau enggak gitu. Karena eh, apa ya, kalau bicara mengenai siapa yang ingin menjadi pelaku itu bisa siapa saja gitu. Bahkan tadi dalam kasus lingkungan terdekat sekalipun seperti ayah, paman, Iya, kakek. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira baiknya nih, karena tadi saya mendengar bahwasanya peran orang tua itu kan sebenarnya sangat urgent ya untuk kemudian mengedukasi dan kemudian mencegah daripada adanya kasus kekerasan seksual gitu. Di mana saja. Nah, pada usia keberapa sih baiknya orang tua itu mengedukasi anak terkait dengan pendidikan seksual, Miss? iya. Jadi memang sejak dini ya gitu, ketika Mm-mm. apa namanya anak sudah bisa diajak berinteraksi gitu ya. Saya usia 3 tahun gitu ya, 2 3 tahun, usia preschool ya. Usia preschool itu anak sudah mulai bisa diajak berinteraksi ya gitu. Jadi Iya. kenalkanlah dulu gitu anggota tubuh gitu ya. Anggota tubuh kalau laki-laki itu apa, kalau perempuan itu apa. Dan anggota tubuh ini adalah yang harus dijaga gitu. Dengan cara itu tadi gitu, tidak boleh ada yang sembarangan gitu ya untuk meraba, menyentuh, apalagi sampai ada yang membujuk atau memaksa untuk melakukan eh, hubungan seksual gitu ya. Jadi jelaskan dulu saja secara fisik gitu ya, alat kelaminnya. Terus tidak boleh ada yang nggak boleh ada yang raba, yang nyentuh selain mamah ya, misalnya gitu. Apa namanya? Misalnya apa namanya? eh Misalnya guru itu juga dijelaskan gitu. Guru bisa membantu sampai mana? Misalnya waktu, kan kadang kalau anak preschool kan apa namanya? eh, belum bisa untuk membersihkan sendiri ya gitu. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan misalnya ibu tapi juga bu guru gitu ya. Jadi harus detail gitu sih orang tua untuk apa namanya menjelaskan, terus kemudian eh ini sih, selain memberikan pemahaman gitu ya tentang alat reproduksi gitu ya, bisa juga dengan media digital itu loh Mbak. Jadi kan sekarang kan ada ya video-video yang menjelaskan tentang eh sex education gitu ya. Kalau misalnya Mm-mm. ada orang lewat gitu ya, siapa ini, kamu harus
teriak gitu, lari itu boleh bisa ajarkan dengan itu kan. Kadang kalau dengan media itu kan anak akan lebih mudah bisa membayangkan gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian mendampingi gitu, mendampingi pada saat anak mengalami kesulitan dan komunikasi sih yang paling penting tuh komunikasi. Terus jadi itu orang tua tuh perlu tahu gitu loh kegiatan anak itu satu hari itu apa aja gitu. Bukan berarti kita harus apa ya seperti menginterogasi enggak ya, Iya, tapi maksudnya betul. kayak eh, orang tuh harus tahu temanmu tuh siapa, gurumu itu siapa, terus tadi di sekolah tuh bermain apa, belajar apa misalnya, tapi dengan bahasa yang kita tanya juga dengan santai ya, bukan yang Mm-mm. tadi tadi ada yang jahatin kamu nggak gitu, tadi ada yang coba-coba ini nggak, ada orang gitu nggak juga gitu, tapi kita perlu tahu gitu sehingga kita bisa melihat bahwa lingkungan pertemanan anak kita tuh juga baik gitu ya, Iya, lingkungan benar. sekolah anak kita juga baik. Mm-mm. Jadi itu perlu ada komunikasi, terus apa namanya, ada dialog rutin gitu loh antar orang tua dan anak. Terus kemudian ya itu tadi sih mengingatkan juga gitu kepada anak tentang eh, kekerasan seksual dengan sesuai dengan usianya gitu Mm-mm. ya, dengan bahasa yang sesuai dengan usianya gitu. Jadi misalnya kalau sudah remaja ya pastinya akan berbeda gitu ya. Kalau misalnya anak-anak bisa menggunakan media digital itu tadi. Kalau anak-anak remaja bisa menggunakan film, tontonan bersama, tontonan keluarga itu juga bisa. Terus kemudian jangan lupa mengajarkan juga tuh nilai-nilai agama gitu ya, norma sosial kayak apa ya, ada sopan santun, terus ada adab malu gitu ya. Jadi kalau misalnya ganti pakaian itu juga di kamar ditutup pintunya. Jangan kalau keluar kamar mandi juga pakai handuk juga tertutup. Kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana. Itu juga mengajarkan anak itu punya rasa malu. Jadi Iya. ketika ada sesuatu hal yang sekiranya eh, apa ya istilahnya sudah nggak beres nih gitu, misalnya dia ada orang lain yang mencoba untuk melakukan kesempatan gitu ya, itu anak sudah akan peka gitu kalau eh ini mau apa nih gitu, jadi anak tuh udah ada prepare gitu, lari nih gitu, jadi nggak terbuai gitu ya, nggak terbujuk gitu. Sampaikan juga kalau misalnya jangan mau ya kalau ada orang lain gitu yang membujuk gitu atau mau ngasih-ngasih sesuatu gitu, mending lari lapor bu guru gitu atau lari cari tempat perlindungan, misalnya kalau di sekolah misalnya ya, kalau penjemputan gitu ya, misalnya masih nunggu orang tuanya jemput gitu, kok nggak dijemput-jemput ayah anak kan nunggu di luar misalnya, nah, itu sampaikan juga hal-hal kecil seperti itu gitu, misalnya jangan keluar dulu kalau mama belum jemput gitu, jadi tunggu di dalam atau baiknya tunggu di kelas gitu. Jadi eh, pencegahan-pencegahan itu bisa sangat dilakukan dari terdekat dulu kok, dari keluarga Mm-mm. untuk bisa mencegah itu gitu ya. Jadi sering-sering diajak komunikasi tentang hal-hal yang sekarang ini sedang marak gitu tuh nggak apa-apa kok sebenarnya, tapi dengan di waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Iya, sepakat, Miss. Komunikasi penting banget ya, Miss, ya Ya, sebenarnya. betul. Antara ya, baik itu ayah maupun ibu sebenarnya peran orang tua itu sangat penting gitu kan terkait dengan edukasi untuk anak itu. Tapi gini, Miss, kalau misalkan kita bicara mengenai fenomena hari ini kan banyak banget orang tua yang kemudian fokus berkarir gitu, Miss. Bahkan kasus anak-anak yang broken home di luar sana juga banyak gitu, Miss. Nah, memang ada banyak hal yang kemudian menjadi peran orang tua dan itu strategis banget. Tapi dari fenomena ini kira-kira gimana nih Miss Mita mikapi orang tua yang fokus berkarir dan kemudian membiarkan anaknya untuk tumbuh berkembang sendiri gitu, Miss? Iya, iya. Eh, Sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya gitu, dengan kondisi apa namanya di era yang sekarang ini gitu ya, karena saya sering sekali kok dapat curahan hati dari para orang tua gitu, terutama perempuan ya gitu, yang ibu-ibu yang saya tuh bekerja gitu dan saya sampai sore gitu, saya bahkan sampai rumah itu paling sama anak saya aja nggak sempat untuk nemenin belajar gitu, Hmm. pasti isinya anak cuman apa namanya ya misalnya kayak bermanja-manja habis itu terus tidur gitu. Tapi saya selalu sarankan, kalau misalnya saya selalu menyarankan gitu bahwa sebenarnya dalam pola asuh itu bukan bukan kuantitas kok sebenarnya. Kuantitas iya, tapi kalau misalnya kondisinya memang kuantitas itu sulit gitu ya, kualitasnya sebenarnya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ketika memang misalnya ibu gitu di hari Sabtu atau Minggu saja ibu punya waktu yang luang ya, karena maksudnya hari weekend biasanya kan nggak bekerja.
maksimalkan lah di situ gitu, maksimalkan untuk anak-anak gitu ya, ngobrol ya, cerita apa aja, bikin suasana rumah tuh aman, nyaman gitu, sama mamahnya tuh selalu kangen terus, sama mamahnya tuh nyaman, terus di dalam keluarga itu eh, ada senda gurau gitu, ada keceriaan gitu. Jadi kualitas itu tuh sebenarnya nggak harus yang setiap hari untuk kuantitas, untuk selalu bisa ketemu gitu ya, selalu bisa ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya di dalam kondisi yang orang tua memang harus berkarir gitu, ya itu tadi gitu, harus meluangkan waktu dan kualitas, maksimalkan gitu. Jadi kualitas waktu dimaksimalkan, misalnya ada waktu maksimalkan untuk bercerita, untuk sharing gitu ya, untuk menjelaskan hal-hal yang apa namanya memang perlu dijelaskan gitu. Jadi Ya. ketika anak itu nyaman, aman gitu dengan orang tua, yakin anak tuh pasti akan berani kok untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaannya gitu, apapun itu gitu. Jadi Dek misalnya, Kak gitu misalnya, katakan kalau kalau kakak misalnya ada hal-hal yang terjadi, mau itu baik mau itu buruk, kakak tetap cerita ya sama mama ya, mama mau dengerin gitu. Jadi buat anak itu nyaman sehingga anak tuh nggak takut gitu untuk bercerita gitu. Karena seperti banyak-banyak kasus yang nggak hanya kekerasan seksual aja gitu, kasus bullying itu pun anak nggak berani buat ngomong gitu, Mbak. Karena dia nge-freeze gitu, dia mau ngomong gimana ya gitu. Jadi ternyata dibuat apa ya? Dibuat nyaman dulu gitu loh anak untuk mengungkapkan gitu. Karena anak tuh punya rasa takut juga kalau misalnya mau Ya. ngomong nanti mamaku marah, nanti malah aku yang dimarahin. Kamu kenapa sih? Kamu yang gak jaga-jaga gitu. Jadi serba salah gitu kan. Jadi Mm-mm. eh, ya itu sih gitu. Jadi berkarir itu menurut saya nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap luangkan waktu untuk ngobrol sama anak gitu, dan misalnya punya hari Sabtu aja, maksimalkan di hari Sabtu itu gitu. Mungkin gadget boleh disingkirkan dulu gitu ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan boleh ditinggalkan sebentar gitu, karena cuma punya waktu itu gitu. Kecuali Mm-mm. kalau misalnya mungkin ibu-ibunya atau ayah dan ibunya gitu ya punya banyak waktu luang gitu setiap hari gitu, eh, nggak masalah juga gitu ya, misalnya bisa sharing apapun. Tapi kalau misalnya yang sibuk gitu ya, yang pekerjaannya bahkan mungkin ada yang pekerjaannya di luar kota gitu, saya sering banget juga kok dapat cerita curhatan dari orang tua. Maksimalkan aja waktu yang ada, yang jelas tetap harus ada waktu untuk meluangkan gitu ya. Jadi Mm-mm. kita nggak membiarkan anak untuk tumbuh sendiri gitu tanpa Iya. pendampingan orang tua. Mm-mm. Benar, benar, Miss, benar, Miss. Berkali-kali ya ditekankan mengenai pentingnya pendampingan dari orang tua seperti itu. Nah, mungkin seperti ini juga ya, Miss. Em, Anak tuh kan biasanya ekspresif banget ya, Miss. Dan kadang kita juga suka menafsirkan hal itu sebagai bagian dari tumbuh kembang mereka. Tapi kadang ada beberapa gejala yang menunjukkan bahwa ternyata anak ini tuh sebenarnya terkena kasus pelecehan seksual gitu, Miss. Nah, tapi kita mungkin kadang dari beberapa orang tua yang pernah saya baca juga dari beberapa podcast itu mengira anaknya itu hanya tantrum biasa gitu, Miss. Nah, cara untuk membedakan gejala dari anak yang kemudian terkena kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual dengan anak yang tantrum atau anak yang pubertas pada umumnya tuh kayak gimana sih, Nis? Iya, iya. Nah, ini memang sebenarnya saya rasa orang tua paling tahu ya sebenarnya, paling Iya. tahu dan paling bisa merasakan perubahan yang terjadi sama anak gitu. Bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya dulu gitu. Hmm. Misalnya kayak itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, misalnya kok secara kesehatan menurun. Terus kemudian gairah, ya maksudnya semangatnya itu menurun gitu. Gak kayak biasanya misalnya gitu ya. Atau mungkin hahaha. Tapi menurut saya kalau misalnya dia mengalami kasus kekerasan seksual misalnya gitu ya, pasti ada secara fisik perubahan yang sangat terlihat sih gitu. Pasti akan banyak murung, ada rasa kecemasan dan ketakutan gitu. Jadi secara kebiasaan itu yang paling paling bisa dilihat gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan anak misalnya kok kayak banyak diamnya gitu. Biasanya main kok banyak diamnya. Mulai kita harus masuk tuh ke situ. Tanya, Kak kenapa? Kakak hari ini nggak mau cerita misalnya. Kakak nggak mau cerita. Kenapa misalnya? Ya kita kasih waktu dia untuk oke, kalau hari ini nggak mau cerita, nanti malam ya cerita ya gitu. Jadi kita kasih, mungkin dia juga sedang menata emosinya, dia harus mau cerita atau menunggu
antara dia juga memiliki pertimbangan gitu ya, karena semakin kita interogasi justru dia akan semakin menolak gitu, tapi kita kasih waktu juga gitu. Mungkin di sisi lain orang tua juga pengen tahu nih gitu kan, ini kenapa sih kok beda banget dari biasanya, pasti orang tua juga ada rasa khawatir gitu, tapi Iya, percayalah kita akan ingin mencarikan solusi ya gitu, jadi iya benar. kita kasih waktu dulu gitu, nanti setelah itu kita bisa coba ngobrol gitu, kenapa di sekolah, kenapa teman-teman hari ini gimana gitu. Jadi kita memang orang tua perlu banyak wawasan, perlu banyak perbendaharaan kata gitu untuk bisa apa ya, masuk dan berdialog gitu loh dengan anak Mm-mm. gitu. Jadi kadang kan orang tua kadang bingung, gimana ya anak saya tuh kalau ditanyain cuman gimana sekolahnya, ya gitu aja. Ya gitu aja gitu. Karena kita tanyanya juga gimana di sekolah, ngapain aja gitu. Iya, Jadi general ya, masih Miss. general, nggak Iya, spesifik iya. gitu. Kenapa nggak coba tanya dengan misalnya gimana hari ini, seneng nggak? Tadi teman-temannya masuk semua nggak? Ada yang Mm-mm. sakit nggak? Hari ini soalnya kan hawanya panas gitu. Jadi bisa mulai dari situ. Yakin nanti tuh lama-lama anak bocor. Maksudnya mau cerita Iya, gitu. lebih terbuka Jadi jadi ya, Miss. Benar-benar sepakat, Miss. Nah, tapi ada kasus baru nih sebenarnya, Miss, gitu. Kan memang kepedulian orang tua itu kan kalau misalkan dilihat pada anak usia yang 2 sampai 5 atau 6 tahun, itu kan biasanya dilihat sebagai, oh, orang tua saya itu ada peduli sama saya hari ini gitu. Tapi biasanya anak-anak yang menjelang pubertas, itu kan biasanya lebih sensitif ya, Miss. Lebih jiwa-jiwa memberontaknya lah ya, kalau bahasa harfiahnya gitu kan lebih keluar. Dan kalau kategori orang tua yang strict parents itu kan sering disalahartikan terlalu banyak menuntut atau mengekang anak gitu, Miss. Nah, kira-kira gimana caranya agar orang tua itu tidak dikatakan sebagai orang tua yang strict parents gitu, Miss, dalam mengatur anak. Karena takutnya karena terlalu menuntut, menjaga, dan terlalu sering berkomunikasi, ditakutkan anak juga memiliki pemikiran bahwa orang tua saya terlalu mengintervensi hidup gitu. Nah, itu kira-kira gimana, Miss? ya, ya, remaja ini memang PR banget ya gitu buat Iya, orang tua. Karena memang dia itu eh, lebih bisa dibilang rasa kepercayaannya tuh malah ke temen gitu ya. iya. Nah ini makanya kenapa orang tua harus jadi teman juga gitu buat Hmm. anak, harus jadi teman juga. Jadi orang tua emang mau nggak mau harus terjun sih Mbak, harus terjun ke eh, wilayah anak. Maksudnya dalam artian harus kenal temennya, harus apa ya, harus asik gimana ya? Dalam artian tuh eh, kita tuh pengen tahu tapi nggak kelihatan kepo banget gitu gimana ya. Jadi lebih ke apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa tuh diwarok gitu loh gimana ya. Jadi kayak Kak, menurutmu kalau kayak gini gimana gitu. Jadi biarkan anak juga membuat keputusan. Terus kita juga sebagai orang tua jadi pengen tahu kan dia menurut dia kalau seperti ini ada seperti ini dia mau gimana gitu. Jadi kayak misalnya ada konflik, ma aku tuh sama temanku tuh gini gitu. Dia tuh sukanya misalnya minjem-minjem punya aku tapi nggak dikembaliin misalnya gitu kan. Kalau remaja itu kan biasanya itu menjadi sebuah konflik ya. Pertemanan itu Iya. kan sebuah konflik gitu. Nah, sekarang menurut kakak, kalau misalnya temanmu seperti itu, menurut kamu gimana gitu. Jadi biarkan anak itu juga apa ya, mengeluarkan caranya gitu, berpendapatnya gitu. Terus kalau misalnya mungkin pendapatnya nggak pas, tapi kalau kalau menurut kakak, kalau kira-kira kakak seperti itu bagaimana gitu. Jadi Iya. biarkan itu kayak kita mewarok gitu loh. Jadi kayak Hmm. apa ya istilahnya kok mewaro ya apa ya memberikan kesempatan kepada anak misalnya kalau misalnya itu terjadi seperti apa gitu. Nah misalnya ada kita nonton, makanya kenapa media televisi itu tadi yang saya bilang itu lebih mudah, kita bisa ngasih pesan-pesan gitu ke mengajarkan kepada anak yang remaja. Misalnya ada film sebuah keluarga misalnya gitu ya, terus ada misalnya orang tuanya berantem di situ gitu misalnya, Kak menurut kamu kalau orang tuanya berantem di depan anak itu gimana gitu. Iya. Nanti anak misalnya bicarakan ya nggak bagus lah mah gitu, nggak bagus ya, iya Hmm. nggak bagus. Nanti kira-kira anaknya gimana kalau lihat orang tuanya berantem misalnya gitu, ya pasti sedih lah misalnya gitu. Jadi oh berarti anak nih tahu gitu kan kalau hal itu tuh nggak bagus gitu kan. Jadi dia akan akan membuat dirinya bahwa itu hal yang nggak bagus dan nggak boleh dilakukan berarti kan gitu. Jadi eh, caranya sih kayak gitu ya kalau sama pendekatan dengan remaja ini memang agak sedikit tricky gitu, tapi kita Mm-mm. sebagai orang Iya. tua memang harus perlu jadi teman gitu, jadi Mm-mm. teman diskusi gitu sih lebih tepatnya. Kalau masih anak-anak kan kita mengajarkan gitu ya, mengajarkan, memberitahu anak, oh iya, memberikan pemahaman gitu. Kalau dengan remaja kita lebih jadi teman diskusi nih gitu untuk memberikan pemahaman itu
seolah-olah kita sedang ngajak diskusi gitu, tapi sebenarnya kita juga ngasih pemahaman sebenarnya gitu, pemahaman tentang apa namanya, baik buruknya gitu ya, ketika kita melihat tontonan yang mungkin nggak sesuai usianya misalnya, atau ada fenomena-fenomena yang terjadi di berita misalnya gitu, itu eh, bisa dilakukan orang tua sih sebenarnya untuk pendekatan dengan remaja. Iya, benar sekali, Miss ya. Dalam 24 jam sekiranya harus ada waktu yang disempatkan untuk anak. Iya, iya. Sekiranya entah itu untuk pendidikan, mendengarkan, kan biasanya juga orang tua penting banget sebenarnya jadi teman curhat gitu. Tapi Ya, rata-rata anak-anak hari ini pada curhatnya di medsos nih, Miss. ya Makanya kayaknya makanya emang penting banget. betul-betul Mbak, makanya itu kenapa keluarga dulu harus dibuat aman, nyaman dulu gitu. Iya. Sehingga anak tuh nggak cari apa namanya, mencari perhatian di luar gitu ya, mencari perhatian di luar, di medsos, mencari perhatian dengan teman. Apalagi kalau ngomongin kekerasan seksual ini kan nggak jauh-jauh dari sex education ya. Nah, Iya. bahayanya kalau nggak dapet sex education di rumah, anak justru akan mencari-cari tahu di luar rumah gitu ya, searching-searching sendiri, terus kemudian tanya-tanya teman, sedangkan temannya pun juga sebenarnya nggak tahu gitu ya. Mm-mm. Itu sih bahayanya sih memang sebenarnya. Oke, iya benar sekali, Miss. Oh ya, tadi juga dibahas soal banyaknya peran orang tua nih, Miss. Nah, kira-kira kalau misalkan dibagi nih, Miss, peran antara edukasi antara ayah sama ibu tuh kira-kira ada perbedaan nggak sih, Miss? Ya, Apalagi yang sebenarnya. kasusnya seksual ya, Miss ya. Apalagi anak-anak kan masih dalam usia-usia rentan belum memahami, oh lawan jenis tuh yang kayak gini. Terus, oh ini apa ya? Ini ada organ vital pria, ini organ vital perempuan dan yang lainnya dia kan belum paham nih, Miss. Nah, kalau misalkan dari lingkup keluarga sendiri, peran ayah sama ibu tuh perbedaannya dalam edukasi secara seksual, misal. Itu kayak gimana sih, Nis? Iya, iya. Sebenarnya eh, it- sex education atau peran itu sebenarnya kan orang tua ya, orang tua ya Iya, ayah, iya. ibu gitu ya. Jadi sebenarnya itu Mm-mm. bisa dilakukan oleh dua-duanya gitu. Nah, Hmm. mungkin kalau ayah itu kan eh, dominasi perannya lebih ke mengajarkan keberanian, ketegasan gitu ya, pengambilan keputusan, kemandirian. Nah, ini peran ayah ini penting gitu ya untuk Mm-mm. anak jadi lebih berani gitu ya. Jadi lebih kuat gitu, jadi lebih mandiri. Nah, berani ini kan juga ada sangkut pautannya juga kan gitu, untuk kita berani menolak, kita berani mengatakan tidak, kita berani mengatakan eh, misalnya gitu ya, ada hal-hal yang terjadi ya, seperti kasus kekerasan seksual yang ada orang lain gitu tiba-tiba datang, ini kita harus kuat loh, maksudnya kita harus jadi bisa bilang nggak boleh, tidak gitu, karena Mm-mm. ke beberapa kan anak tuh kan takut ya, bilang enggak, takut bilang jangan, takut gitu, makanya stop gitu. Jadi harus harus diajarkan untuk berani gitu. Dalam kasus-kasus yang lain pun gitu, misalnya seperti kasus yang marak juga ya, misalnya kayak bullying gitu juga, anak juga harus diajarkan lebih tegas dan lebih berani. Itu juga bisa didapatkan dari peran ayah sih sebenarnya, karena ayah itu eh, lebih mengajarkan tentang itu tadi ya, kayak keberanian, ketegasan, terus kemandirian gitu. Peran ayah sendiri gitu ya. Kalau peran ibu kan memang dalam arti sebagai apa namanya, perasaan gitu. Kita lebih Mm-mm. berempati, menghargai. Itu kan biasanya mungkin karena ibu kan secara peran lebih lembut gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau ayah ini secara tegas, secara fisik gitu ada di peran ayah. Tapi untuk sex education gitu ya misalnya gitu, orang tua bisa gitu untuk memberikan pemahaman itu sih kepada anak. Iya. Berarti peran antara ibu sama ayah ternyata ada perbedaan juga ya. Tapi sebenarnya itu juga berdasarkan kesepakatan ya, Miss ya. Kadang kan ada juga ayah yang lebih lembut, kemudian ibunya yang lebih tegas ya kan. Kalau kasusnya seperti itu. Jadi kembali lagi ke kesepakatan orang tua ingin membagi tugas untuk mengedukasi anak seperti apa juga ya, Miss ya. Iya, oke. Iya, Mm-mm. Dan kemudian juga bicara mengenai peran penting atau urgensi dari pendidikan seksual hari ini sih ya, Miss ya. Karena kan kadang hari ini kita juga masih sering menemukan kasus di mana banyak sekali orang yang kemudian menikah tapi belum memprepare gitu kan. Padahal udah banyak banget nih parenting menuju pernikahan ya, Miss ya. Dan kemudian bagaimana cara mengurus anak yang baik dan benar. Nah, tapi hari ini juga masih banyak kasus kayak gitu. Kemarin juga kan baru ada postingan terbaru tuh dari kita terkait dengan um, seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri. Nah, itu kan kasus yang memang di luar dari kekerasan seksual, tetapi sudah masuk ke ranah kekerasan kepada anak, gitu kan. Nah, berarti memang selain parenting terhadap anak, berarti harus ada parenting juga terhadap orang tua ya, Miss. Seperti itu. Iya. iya. Nah,
Bener banget. Terus terakhir nih, Miss, terakhir banget, eh, apa sih yang harus kita sampaikan, terutama terhadap generasi muda hari ini, khususnya buat anak-anak ya, Miss. Langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan untuk menyadari bahwasanya em, edukasi terkait dengan kesehatan atau kekerasan seksual itu penting banget sih, Miss, gitu. Tapi tidak dimulai dari keluarga dulu, Miss. Kan kadang-kadang ada anak yang kemudian tumbuh dengan pesat dan memahami bahwasanya oh ini aneh nih, ini ganjil nih. Terus aku mau belajar sendiri dari luar gitu kan, nggak dari orang tuaku. Nah, kalau yang kasusnya kayak gitu gimana, Miss? Iya, balik lagi sih ya Mbak, sebenarnya tuh kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu kan sebenarnya ada faktor ya gitu, ada faktor di balik itu gitu. Entah tuh dia merasa nyaman gitu ketika dia justru mencari-cari sendiri gitu, tapi dia mungkin nggak dapatkan gitu karena pengalaman gitu ya, pengalaman gitu. Ada salah satu klien juga gitu yang sempat cerita tentang sedang membahas tentang sex education gitu ya. Waktu itu saya jadi narasumbernya, terus dia cerita kalau dia itu kalau di rumah dia nggak dapat sex education itu gitu. Jadi ketika misalnya ada tayangan, misalnya ada tayangan ada adegan eh, berciuman gitu ya, Iya. itu orang tua langsung ganti 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 nggak boleh gitu, tapi tidak ada penjelasan tentang kenapa nggak boleh menonton ini, kenapa itu tidak boleh ditonton untuk kamu yang usiamu gitu tuh nggak ada gitu. Jadi langsung Hmm. di cut aja gitu, dia nggak dapat apapun gitu. Dan akhirnya dia kenapa sih kok nggak boleh gitu. Nah akhirnya dia, nah, karena lingkungan pertemanan ya gitu ya. Oke. Jadi pertemanan ada satu teman yang "Oh, ini kan ini gini gini. Oh, apa. Akhirnya mereka malah mencari-cari tahu sendiri gitu melalui Hmm. istilahnya apa sih ya? Kalau sekarang ya, ya itu ya pornografi dan segala macam Hmm. gitu ya. Mereka akhirnya mencari tahu sendiri karena dia mungkin nggak mendapatkan jawaban itu gitu loh. Dia tuh nggak Hmm. mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhannya gitu. Padahal menurut dia ketika mungkin dijelaskan kenapa-kenapa kok nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya anak itu kan butuh alasan yang konkret ya. Kenapa sih kok nggak boleh gitu. Hmm. Ada apa? Dampaknya apa kalau kamu tahu? Terus kemudian baiknya seperti apa gitu. Sebenarnya itu. Jadi kebanyakan kasus mereka nggak mendapatkan itu gitu dari orang tua. Dari Iya, keluarga iya. sendiri tuh mereka nggak dapat. Jadi langsung aja gitu ya. Kalau mungkin kalau saya pun gitu ya, misalnya saya pun yang generasi yang sudah jauh ya, gitu, saya pun Hmm. dulu nggak dapat itu gitu ya, karena masih dianggap tabu, Mbak. Iya kan, Mbak? Kalau misalnya Iya, ada betul. tayangan-tayangan atau apapun, saya nggak boleh gitu aja, udah cukup sampai situ. Tapi nggak mendapatkan alasan-alasan atau reason gitu. Kenapa nggak boleh gitu. Nah, kenapa anak-anak itu akhirnya mencari-cari tahu sendiri, terus lebih mencari perhatian dulu karena anak dapat itu gitu. Jadi anak tuh mendapatkan kebutuhannya terpenuhi dari luar gitu. Jadi sehingga dia akan nyaman dong gitu kan. Aku merasa diperhatikan. Oh, aku dapet nih, aku dapet jawabannya nih, aku dapet ini. Jadi akhirnya dia justru malah lebih nyaman untuk berinteraksi dengan apa namanya di luar dari keluarganya Iya. gitu loh. Jadi Hmm. memang sebenarnya kalau bicara ya betul tadi sih Mbak, parenting itu memang nggak, orang tuanya memang harus banyak pemahaman Hmm. tentang apa namanya pengetahuan seperti ini gitu ya. Semoga orang tua juga melihat ini ya. Jadi untuk bahan apa namanya pemahaman orang tua lah bahwa kita juga harus apa ya perhatian gitu loh terhadap ini, bahwa ini tuh kasus yang serius dan jangan sampai anak kita menjadi korban gitu dan anak-anak yang lain juga gitu, dan kita bisa cegah kok gitu. Jadi apa namanya sebelum terlambat kita masih bisa sangat-sangat cegah dengan yaitu tadi kita harus banyak-banyak ngobrol sama anak, kita Hmm. memberikan pemahaman sex education sejak dini gitu ya, harus sering-sering cerita apa namanya kalau misalnya anak cerita tentang konflik dengan teman, kita sebagai orang tua juga mendengarkan dan mencari apa ya, mencari cara itu tadi, misalnya kamu kalau kamu seperti itu kamu gimana gitu. Jadi memang kalau bicara anak itu nggak bisa lepas dari orang tua sih Mbak sebenarnya ya. Karena di bawah 18 tahun itu kan masih dibilang anak ya Iya. gitu. Kalau 18 tahun ke atas itu kan sudah dewasa gitu ya. 20 tahun orang tua sudah melepaskan anaknya untuk apa namanya sudah mulai dilepas gitu ya. Maksudnya walaupun orang tua juga dari kejauhan memonitor tapi sudah mulai dilepas. Tapi kalau masih di bawah 18 tahun itu masih sangat-sangat butuh pendampingan orang tua loh. Di bawah 18 Iya. tahun ya itu masih Iya.
masih butuh pendampingan orang tua. Cuma pendekatannya itu yang berbeda gitu. Kalau 18, kalau misalnya udah 17 tahun kan nggak mungkin kita ngajarin ke anak kecil misalnya gitu. Caranya udah lain nih gitu. Nah, itu memang orang tua harus punya banyak wawasan dan perbendaharaan kata sih untuk bisa dipahami dengan anak dengan baik gitu loh, tanpa anak tuh merasa kayak di apa ya, diinterogasi atau merasa digurui gitu ya, seperti Mbak Cita tadi bilang gitu ya. Iya. Ya memang butuh teknik-teknik keterampilan-keterampilan untuk orang tua ini memang. Iya, memang kompleks ya, Miss ya. Pas jadi Iya, orang tua, gimana sih cara betul. ngendaliin diri, ngendaliin anak gitu kan? Iya, betul-betul. Belum lagi kerana sosialnya. Bener banget, Miss. Sama jika memang tadi mengutip dari apa yang Miss bilang, kalau misalkan saya simpulkan itu kan, memang setiap masanya itu kan ada generasinya, gitu kan. Misalkan generasi baby boomer sampai hari ini generasi alpha banyak banget ya generasinya, Iya, Miss ya. Dan itu beda-beda gitu loh, apa cara didiknya gitu. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa ngelihat, mungkin saja pada generasi sebelumnya cara didiknya seperti ini, tapi hari ini generasi alpha nggak mau nih dididik seperti ini iya, gitu. iya. Memang harus ngelihat dari anak-anaknya gitu kan. Benar banget. Oke, Miss, karena kita udah 44 menit nih berbicara, berdiskusi, dan memang menyenangkan juga dan menarik sih pastinya bicara soal kekerasan seksual gitu kan. Sebenarnya masih ada banyak yang pengen ditanyakan, tapi memang waktu yang dijadwalkan singkat ya Miss ya, mungkin nanti bisa ketemu lagi di waktu berikutnya. Untuk kesimpulannya sendiri, memang jika bicara mengenai kekerasan seksual, tadi kan dimulai dari anak yang kemudian mendapatkan pemaksaan atau bujukan dari pihak lain, dan itu tanpa adanya persetujuan. Nah, itu sudah masuk ke ranah pelecehan atau kekerasan seksual juga. Tadi juga menarik ya bicara mengenai faktor-faktornya internal eksternal, dan ternyata dua-duanya sama-sama berpengaruh penting gitu kan Miss terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak gitu. Dan juga yang paling penting dari tadi saya dengar juga mengenai parenting dari orang tua kepada anak, peran orang tua kepada anak itu benar-benar harus diperhatikan mulai dari anak usia dini, dari dia lahir ya sampai dia mungkin masuk ke usia dewasa untuk siap berkeluarga kembali seperti orang tuanya seperti itu. Nah, mungkin sekian ya, Miss. Tapi sebelum kita benar-benar nutup, mungkin parents mau sedikit mendengarkan closing statement nih dari Miss Mita. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada parents hari ini dalam mendidik anak, terutama dalam mencegah maupun menangani kekerasan seksual pada anak? Iya, jadi ini saya udah ngulang-ngulang terus ya, tapi ya tadi. Jadi Iya, Miss. eh ya mungkin itu dia, orang tua perlu apa ya, menganggap bahwa eh, kasus kekerasan seksual ini sangat apa ya, memprihatinkan gitu ya, memprihatinkan, dan kita bisa cegah itu sebagai orang tua gitu ya, untuk anak-anak kita, kemudian bahkan anak yang lain di luar sana, untuk bisa terhindar nih dari kekerasan seksual itu dengan menciptakan komunikasi yang terbuka gitu terhadap anak gitu ya. Jadi orang tua tuh bisa mendiskusikan eh, hal-hal gitu terkait dengan anak ya, misalnya kayak eh, cara berpendapat itu seperti apa, terus kemudian ada aturan-aturan di rumah yang harus disepakati gitu. Terus kemudian terkait sex education tadi ya, jadi ada wilayah mana saja yang menjadi privasi anak dan orang tua, itu juga sebenarnya bisa loh dilakukan, misalnya kayak apa namanya, kalau misalnya anak-anak ya tadi ya, misalnya waktu mandi itu bisa. Kalau misalnya udah usia remaja dewasa itu udah mulai punya privasi, misalnya kayak punya kamar sendiri. Nah, itu berarti orang tua kan perlu ketuk-ketuk dulu tuh. Gitu. Itu juga mengajarkan, nggak langsung dibuka, Kak, misalnya gitu kan. Kalau Iya. orang tua kan kadang langsung dibuka, jeglek, Kak, udah makan belum? Gitu. Ternyata itu penting juga gitu, ketika anak usia remaja dia pasti udah mulai punya privacy gitu. Iya. Terus kemudian tayangan televisi, gadget itu ya yang bisa ditonton itu juga harus berdasarkan usia. Nah, buatlah komunikasi terbuka tentang itu, terus buat kesepakatan gitu, sehingga kalau sudah ada kesepakatan nih antara orang tua dan anak gitu ya, oh anak jadi punya rules gitu ya. Iya. Oh ya, aku kan nggak boleh nonton serial Netflix yang ini, misalnya yang usianya 10 tahun, 13 tahun, sedangkan aku masih 7 tahun, berarti aku harus nonton yang 7 tahun misalnya. Tapi tetap gitu, orang tua mendampingi itu misalnya. Terus kemudian, oh oke, berarti aku jam sekian nih harus belajar, oh jam sekian aku nggak boleh, eh, ada batasan waktu untuk misalnya pulang malam, misalnya gitu. Kalau mungkin usianya sudah menginjak SMA gitu ya, misalnya, berarti jam 7 malam tuh aku udah sampai rumah, atau sebelum maghrib itu tuh udah harus dibuat sih.
gitu. Jadi ketika ada komunikasi, ada kesepakatan gitu, itu enak gitu. Maksudnya ada interaksi gitu antara orang tua dan anak gitu, sehingga anak juga merasa nyaman gitu, aman berada di rumah gitu, karena dia udah punya rules gitu, dan itu udah disepakati gitu antara orang tua dan anak. Dan orang tua juga apa ya, jadi teman gitu ya, jadi nggak harus menggurui itu tadi, nggak harus selalu menginterogasi gitu setiap hari, kenapa kamu gimana hari ini gitu, tapi jadi teman untuk bisa diskusi enak gitu sih. Iya, penting banget, Riz. Sepakat, sepakat. Karena mungkin kalau saya sih secara pribadi juga sebelum-sebelumnya juga dikasih tahu juga sih mengenai prinsip anak itu sendiri sama kesepakatan gitu kan sama orang tua saya sebelumnya, dan memang penting banget peran orang tua dan juga peran anak sendiri dalam membuat kesepakatan atau rules itu tadi gitu. Biar lebih terjaga juga ya, Miss ya. Iya, iya, Benar banget. betul, betul. Oke. Oke, Miss. Karena ini udah di penghujung banget ya, Miss ya, dan udah closing statement. Jadi mungkin kita tutup dulu ya untuk sesi podcast kali ini. Dan untuk para parents yang kemudian nantinya akan menyaksikan hal ini, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Miss Mita dapat menjadi manfaat, entah itu menjadi acuan untuk membuat parenting agar anak-anak dapat terhindar dari kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan kemudian bagaimana sih caranya uh, parents hari ini kemudian harus lebih banyak untuk apa ya, memberikan wawasan kepada dirinya sendiri, melibatkan peran ayah dan juga fokus untuk memperhatikan lingkungan dari anak-anak. Itu juga penting sekali ya parents. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga komunikasi kepada anak sih. Kalau dari saya sih mungkin seperti itu, Miss, dan juga parents tentunya. Baik, mungkin sekian ya podcast dari kita siang hari ini mengenai orang tua kekinian. Peduli nggak sih kepada kasus kekerasan seksual pada anak usia dini? Gitu. Oke. Mohon maaf ya apabila tadi ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, dan makasih banyak buat Miss Mita yang udah berkenan untuk mengisi di podcast kali ini. Sampai berjumpa di waktu berikutnya dan sehat selalu ya, Miss. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Mbak Citra. Oke, iya. Terima kasih, Miss. Kalau begitu sampai jumpa untuk parents. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. See you.